Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah kasih yang tidak egois. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 5 berkata demikian, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita mulai renungan kita. Pernahkah Anda merenungkan apa sebenarnya arti mengasihi orang lain? Dalam 1 Korintus, Paulus berkata bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Luangkanlah waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan makna dan tindakan kasih. Bagaimana hal ini dicerminkan dalam tindakan kita terhadap orang lain? Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Apakah saya memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan orang lain di atas keinginan sendiri? Apakah saya mengorbankan keuntungan pribadi demi kepentingan orang lain, dimotivasi oleh empati dan kasih yang tulus? Kasih tidak pemarah. Apakah saya memilih pengampunan daripada dendam, dan menolak untuk terpancing emosi oleh sebab kekurangan orang lain? Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah saya benar-benar percaya bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan? Dan apakah saya memilih untuk melupakan kepahitan dan luka masa lalu? Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Namun, itu adalah sesuatu yang membutuhkan transformasi dan kuasa Tuhan.
dibutuhkan hati yang berserah kepada Tuhan. Bagaimana Anda memilih untuk mengasihi orang lain hari ini? Hubungan iman, pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Ketiga poin iman, pengharapan dan kasih merupakan hal penting dalam kehidupan orang percaya. Namun sering ketiga hal ini seolah terpisah-pisah, dan bahkan lebih mengutamakan satu dari yang lain. Memang penulis surat 1 Korintus ini lebih mengutamakan kasih dari kedua yang lain. Paulus dalam hal ini hendak menekankan bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh intelektual, kebajikan dan kemampuan kita, melainkan hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Paulus menulis, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Tiga serangkai kebajikan Kristiani ini sering disebutkan dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan arti penting mereka bagi kehidupan Kristen. Di tengah-tengah tiga serangkai itu ada harapan, seolah-olah itu memegang dua lainnya bersama-sama, atau setidaknya membentuk jembatan antara iman dan kasih. Harapan mengarahkan orang Kristen ke masa depan, iman menyediakan isi untuk harapan, dan kasih memberi energi untuk melayani. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana hubungan ketiga kebajikan Kristen itu? Pertama, iman dan harapan. Harapan mengarahkan iman ke masa depan dan menantangnya untuk bertahan di tengah-tengah kesengsaraan besar dengan mengingatkan iman bahwa ada lebih banyak yang akan datang daripada apa yang sekarang kita saksikan dan alami. Masa kini bukanlah kenyataan akhir dari realitas kosmik. Sesuatu yang baru dan indah akan datang. Karena itu, harapan menginspirasikan iman dengan harapan. Harapan selalu bersedia menunggu, yakin, dan bertahan, menyokong keteguhan iman. Harapan itu seperti jangkar. Karena harapan terdiri dari mempercayai sepenuhnya janji-janji Allah, mengakui kesetiaannya, iman sebagai kepercayaan dan ketergantungan pada Allah tidak dapat dipisahkan dari harapan. Iman memberitahu harapan bahwa Yesus bukan hanya Dia yang akan datang, tetapi juga Dia yang telah datang, membawa pendamaian bagi kita, dan dalam prosesnya memberikan landasan kuat dan kokoh bagi harapan untuk menunggu. Iman dan harapan bersama mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka adalah peziarah yang sedang menuju ke kota surgawi. Kedua, harapan dan kasih. Harapan bersifat dinamis, dan karena itu tidak membiarkan kasih menjadi sentimental dan terobsesi dengan tujuan jangka pendek, kebutuhan manusia saat ini dan melupakan tujuan akhir keselamatan. Tetapi kasih menantang harapan untuk bertindak di masa kini. Ia akan menghadirkan di masa kini ciri-ciri kehidupan masa depan yang bebas dari egoisme dan penderitaan, dalam bentuk pelayanan tanpa pamrih bagi sesama. Dengan kata lain, kasih membuat harapan terwujud dalam keberadaan manusia saat ini. Model untuk jenis kehidupan ini adalah Yesus sendiri. Unsur-unsur harapan masa depan dihadirkan dalam pelayanan Yesus sebagai gambaran kualitas kehidupan di kerajaan Allah di masa depan. Ketiga, iman, harapan, dan kasih. Tiga kebajikan teologis ini bukan sifat alami manusia. Itu adalah buah kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh. Yang terbesar dari ketiganya adalah kasih, karena selama masa penantian, iman dan harapan yang tidak disertai kasih bisa berubah menjadi kekuatan yang menindas di tangan manusia yang korup. Dalam tiga kebajikan ini, kasih meyakinkan kita bahwa iman dan harapan menemukan sumber mereka di dalam Tuhan, yang adalah kasih dalam hakikatnya. Kita bahkan dapat menyatakan bahwa iman, harapan, dan kasih bersama-sama membentuk ciri-ciri dasar orang percaya. Dengan kata lain,
Mereka yang dipersatukan dengan Allah melalui Kristus menjadikan iman akan karya Kristus sebagai pusat pengalaman religius mereka, dengan harapan akan keselamatan yang teramat agung itu, dan kasih yang mematahkan perbudakan mereka terhadap keegoisan serta mendorong mereka untuk melayani Tuhan dan orang lain. Mengapa Paulus menyebut kasih yang terbesar dari ketiga kebajikan Kristen itu? Karena kasih itu kekal. Kasih itu kita rasakan dan lakukan baik di bumi maupun di surga kelak. Sementara iman dan pengharapan akan selesai jika kita sudah berada di surga. Orang yang sudah di surga tidak memerlukan iman dan pengharapan lagi sebab yang diimani dan yang diharapkan sudah diterima. Itulah sebab kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Baik di bumi dan di surga kita akan menerima dan memberikan kasih kepada semua orang. Karena itu, jagalah ketiga kebajikan Kristen ini selama kita berada di dunia, agar kita mendapatkannya kelak di surga kekekalan itu. Kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Definisi kasih ada banyak, namun mempraktikkan kasih tidak begitu banyak. Kasih bisa saja kaya akan definisi, tetapi miskin dalam tindakan. Kasih atau cinta adalah kata yang paling sering kita dengarkan dalam hidup sehari-hari. Orang tua mengatakan, "Aku menyayangimu," kepada anak-anak mereka. Seorang pria mengatakan, "Aku mencintaimu," kepada wanita yang dikasihinya, dan sebaliknya. Saat seseorang dapat mengatakan sayang atau cinta, tentunya ia sendiri perlu mengalami kasih itu terlebih dahulu. Ini seperti, bagaimanakah seseorang dapat meminjamkan uang kepada temannya, jika ia sendiri tidak memiliki jumlah yang lebih untuk dipinjamkan? Perumpamaan tersebut juga menggambarkan bahwa seseorang tidak dapat mengasihi orang lain jika ia sendiri tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Permasalahannya adalah di manakah dia dapat memperoleh kasih, siapakah sumber kasih, dan apakah arti sesungguhnya dari kasih. Firman hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam sebuah buku bagus mengenai kasih, pengarangnya melakukan percobaan kecil dengan ayat firman Tuhan hari ini. Ia mengganti kata kasih yang terdapat pada ayat 1 Korintus 13 ayat 4-8 dengan namanya sendiri. Dan kemudian ia menemukan bahwa hal tersebut menjadi sangat baik untuk kita. Kita juga dapat mengganti kasih pada ayat tersebut dengan nama orang yang kita kasihi atau nama kita sendiri. Misalnya, kekasihku sabar, murah hati, tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan, dia tidak berkesudahan. Kasih itu tulus hati, tidak akan memanipulasi sebuah hubungan atau menguasai orang lain. Kasih akan membuat orang yang dikasihinya memiliki kesempatan luas untuk berkembang dan menikmati hubungan dengan orang lain. Kasih juga akan membuat kita ikut bersukacita ketika orang yang kita kasihi berhasil atau memperoleh promosi yang lebih tinggi. Sangat tidak masuk akal jika ada orang yang berkata bahwa ia mengasihi seseorang tetapi hatinya dibakar kecemburuan membara. Kecemburuan biasanya didorong oleh keinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang dikasihinya. Kecemburuan seperti ini bukanlah kasih. Tapi bukankah Allah juga Allah yang pencemburu? Istilah Allah yang pencemburu adalah sebuah personifikasi tentang kesetiaan dan ketulusan kasih Allah kepada manusia. Dia tidak rela dan tidak bisa terima jika umatnya selingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Dorongannya bukanlah keinginan untuk mengendalikan tetapi untuk menjaga komitmen kasih yang tak terbagi. Kalau kita mengasihi seseorang, seharusnya kita tidak cemburu, iri atau dengki dengan keberhasilannya. Kita ikut senang ketika dia dipromosikan. Kita akan memberikan dukungan yang positif, agar dia bisa bertumbuh dalam kemaksimalan. Dalam kasih, kita tidak akan menjadikan orang lain sebagai saingan yang harus dihabisi. Mereka hanyalah lawan tanding,
kita, sehingga kita akan bermain dengan jujur dan berintegritas. Dalam kasih kita juga tidak akan menguasai orang yang kita kasihi. Kita akan memberikan kepadanya kesempatan untuk membangun relasi yang lebih luas, aktivitas yang lebih leluasa dan aktualisasi diri yang lebih kreatif. Tidak seharusnya kita menaruh orang yang kita kasihi dalam penjara yang kita bangun. Dalam kasih seharusnya masih ada ruang untuk bergerak bebas menjalin hubungan dengan orang yang lebih luas. Masih ada kesempatan terbuka untuk menumbuh kembangkan potensi dan kreativitas, bahkan masih tersedia waktu untuk menyendiri dan berdiam diri bersama Tuhan. Karena itu, lakukanlah kasih itu bukan sebatas dipahami dan dimengerti. Apa artinya kasih itu tidak kasar? Uraian tentang kasih dalam 1 Korintus 13 mencakup daftar tentang apa itu kasih bukan termasuk kasih. Kita membaca bahwa kasih tidak kasar dalam ayat 5. Jadi, kasih memiliki sopan santun. Frasa Yunani tersebut secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi tidak bertindak tidak pantas atau tidak bertindak tidak pantas. Kasih Kristen tidak berusaha menimbulkan masalah dan tidak meremehkan orang lain. Kasih Kristen melibatkan pemilihan tindakan dan tanggapan yang tepat yang membantu orang lain. Kekasaran semakin diterima dalam budaya saat ini, perilaku dan kata-kata di depan umum yang tidak terpikirkan satu generasi yang lalu kini menjadi hal yang biasa. Kita hidup dalam apa yang disebut oleh penulis esai Merrill Marcue di Wall Street Journal sebagai kebangkitan kekasaran. Faktanya adalah bahwa kekasaran berakar pada keegoisan. Sopan santun dimaksudkan untuk mengurangi gesekan interaksi manusia. Ketidaksopanan menunjukkan kurangnya pertimbangan bagi orang lain. Orang yang tidak sopan mengomunikasikan bahwa ini semua tentang saya. Sebaliknya, kasih tidak bisa egois, karena alasan sederhana bahwa kasih peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, kasih itu sopan. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan memperlakukannya dengan kasar tetapi dengan sopan dan hormat. Seorang pendeta yang mencintai jemaatnya tidak akan berbicara tentang mereka dengan merendahkan orang lain. Seorang Kristen yang mencintai sesamanya akan mengingat sopan santunnya dan bertindak dengan cara yang sopan dan pantas. Kehidupan kasih ditunjukkan dalam kata-kata dan tindakan kita dan akan memengaruhi orang lain untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang Kristen memberikan kesaksian tentang apa yang mereka percayai dan membela iman, mereka harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Dengan kata lain, kita harus bersaksi dengan cara yang penuh kasih dan sopan. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh berbicara negatif tentang tindakan orang lain. Pesan Injil mengutuk dosa dan memanggil orang berdosa untuk bertobat dan beriman kepada Yesus. Namun, ada cara yang benar dan cara yang salah untuk melakukan apapun, dan berbicara menentang dosa tidak perlu kasar. Orang Kristen dipanggil untuk mengatakan kebenaran dalam kasih, dan seperti yang kita ketahui, kasih tidak kasar. Mengenal diri dengan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Pengenalan diri dengan sempurna adalah sesuatu yang sangat sulit karena kita tidak bisa melihat wajah diri kita sendiri kecuali melalui cermin, foto maupun video. Kita juga tidak dapat melihat bagian belakang diri kita sendiri tanpa alat bantu. Apakah kita mengingat wajah kita sendiri? Apakah kita dapat menggambarkan diri kita sendiri di dalam pikiran kita sambil memejamkan mata? Tidak sedikit orang-orang yang melihat wajahnya sendiri di cermin dan kemudian lupa akan wajahnya sendiri. Umumnya, manusia juga merasa suara rekaman mereka tidak sama dengan suara mereka yang biasa mereka dengar. Sebenarnya pengenalan diri kita tentang kita sendiri tidak sempurna.
Kita hanya dapat mengenal diri kita sendiri melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita hanya bisa mengenal diri kita sendiri melalui pengenalan kita tentang Tuhan. Oleh karena pengenalan yang tidak sempurna, manusia cenderung meremehkan dirinya sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya dirancang dan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk pekerjaan yang mulia. Apabila seseorang meremehkan dirinya sendiri, maka ia sedang meremehkan Tuhan. Apabila seseorang tidak menghargai dirinya sendiri, maka ia sama dengan tidak menghargai Tuhan yang menciptakan dirinya. Sebagian besar orang ketika mereka bercermin, mereka tidak merasa puas dengan penampilan diri mereka sendiri. Sebenarnya, diri kita yang berada di dalam cermin bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan hanya berupa pantulan tentang diri kita. Menatap seseorang melalui cermin sangat berbeda dengan melihat seseorang secara langsung. Saat melihat seseorang melalui cermin, kita akan merasakan adanya sebuah ganjalan, bahwa orang yang berada di dalam cermin tidak semenarik orang yang sebenarnya. Kita tidak mungkin bisa mengenal diri kita dengan sempurna jika menggunakan cermin yang salah. Tetapi jika kita menggunakan cermin yang benar dan tepat, maka kita bisa mengenal diri kita dengan sempurna. Cermin yang tepat dan benar untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin terbaik untuk mengenal diri kita secara sempurna. Karena itu, bercerminlah setiap hari kepada firman Tuhan, agar hidup kita semakin bertumbuh menuju kesempurnaan. 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mengapa kasih itu penting? Mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita itu memberikan kepuasan, dan Tuhan menciptakan setiap kita dengan talenta agar kita mampu menjadi seperti yang Dia inginkan. Beberapa dari kita pandai berkomunikasi, dan yang lainnya mampu memberi hikmat yang bermanfaat. Namun kita semua memiliki talenta yang dapat digunakan untuk kemuliaan namanya. Dalam 1 Korintus 13, Paulus menekankan bahwa tanpa kasih, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak dapat digunakan secara maksimal. Paulus bahkan mengatakan bahwa kita bisa menjadi orang paling bertalenta di dunia. Namun jika kita tidak memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita, maka perkataan dan tindakan kita pada dasarnya tidak berguna. Kasih dikategorikan sebagai karakteristik yang terbesar karena memiliki pengaruh positif pada semua hal, termasuk bagaimana kita menggunakan karunia kita sebagai respons atas kasih Tuhan. Saat kita mengetahui kasih Tuhan bagi kita, kita bisa beriman bahwa Dia adalah seperti yang dikatakannya, dan melakukan semua yang Dia janjikan. Tuhan menciptakan iman, pengharapan, dan kasih agar kita bisa terus mempercayai kemampuannya untuk memulihkan dunia kembali ke keadaannya yang terbaik. Dia juga menciptakan hal-hal ini karena saat kita menggunakan karunia kita, dan dengan yakin berharap karunia tersebut digunakan untuk tujuan kekal, maka Dia akan menghargai kepercayaan kita dan bekerja dengan penuh kuasa melalui kita. Jadi ambil beberapa saat dan perhatikan bagaimana Anda melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Lalu, minta Tuhan untuk menyingkapkan bagaimana Anda bisa mencerminkan kasih kepada orang lain. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Paulus menjelaskan dalam pasal 13 ayat 13 hal utama adalah kasih bukan karunia-karunia rohani. Sebagaimana pemahaman jemaat Korintus yang mengutamakan karunia rohani tertentu hingga melupakan perbuatan kasih kepada sesama. Mereka menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman. Karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh,
jemaat Korintus membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani. Dan banyak persoalan lain di Korintus, seperti pertikaian antara kelompok, semangat untuk membalas dendam kepada orang lain persis seperti yang telah dilakukan kepada mereka, ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudara yang imannya lebih lemah, dan sikap apatis yang tidak mengenal malu terhadap anggota-anggota yang lebih miskin pada perjamuan-perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. Paulus menandaskan bahwa kasih berada di atas karunia-karunia rohani. Tanpa kasih, semua karunia rohani tidak akan ada artinya. Semua karunia rohani akan berhenti, tetapi kasih akan selalu ada sampai kekekalan. Pemunculan 3 kata benda di ayat ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan jika dilihat dalam pasal 13 kata, pengharapan, tidak muncul. Namun kata, iman, sudah muncul di ayat 2b. Tetapi, iman, di sana jelas mengarah pada karunia iman. Mengapa Paulus menyinggung tentang iman, pengharapan, dan kasih di ujung pembahasannya di pasal 13? Paulus sedang membandingkan 3 kata yang pertama yaitu, nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan, dengan 3 kata, iman, pengharapan, dan kasih. 3 yang pertama merujuk pada karunia-karunia rohani, sedangkan 3 yang berikutnya mengarah pada hal-hal yang esensial bagi kekristenan. Menggabungkan iman dan pengharapan, Paulus sedang memasukkan ide baru sebagai penekanan atau klimaks bagi seluruh pembahasan di pasal 13. Kasih bukan hanya sekedar lebih utama daripada karunia-karunia rohani, melainkan kasih lebih utama daripada hal-hal lain yang juga sama-sama esensial dalam kekristenan. Walaupun iman, pengharapan, dan kasih sangat berkaitan erat, ketiganya masih dapat dibedakan dari sisi kepentingan. Kasih tetap yang terbesar. Ketidakterpisahan antara iman, pengharapan, dan kasih dapat dilihat dengan jelas dari fakta bahwa ketiganya berkali-kali muncul secara bersamaan dalam Perjanjian Baru. Contoh, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari sini terlihat bahwa iman dan pengharapan mustahil untuk dipisahkan. Hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih sangat kompleks. Hal ini tidak mengagetkan, karena masing-masing kata mengandung arti yang luas. Misalnya, kata iman bisa merujuk pada ajaran kekristenan, keyakinan terhadap sesuatu, salah satu jenis karunia rohani, maupun kesetiaan. Arti mana yang tepat harus ditentukan oleh konteks pemunculan kata tersebut. Di 1 Korintus 13 ayat 13 Paulus tampaknya sedang memikirkan keterkaitan secara umum dan mendasar. Iman adalah titik awal dan dasar dari keberadaan kita sekarang. Pengharapan adalah sesuatu yang masih ada di depan, yang pasti kita akan dapatkan dari Allah. Kasih selalu ada di tiap titik, keselamatan rohani kita dari awal sampai akhir, maka tidak mungkin dipisahkan dari iman, pengharapan, dan kasih. Namun tidak hanya dalam hal keselamatan rohani secara umum, kemutlakan iman, pengharapan, dan kasih juga terlihat pada situasi-situasi khusus atau tertentu dalam kehidupan orang percaya. Contoh yang paling jelas adalah ketika menghadapi penderitaan. Iman merupakan jalan masuk menuju kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Walaupun di tengah penderitaan hidup, pengharapan kepada Allah tidak mungkin gagal, karena Allah sudah lebih dahulu mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Oleh karena itu, penderitaan bukan untuk meruntuhkan iman dan pengharapan. Penderitaan justru akan menguatkan pengharapan orang percaya. Alasan dibalik keutamaan kasih, 1 Korintus 13 ayat 13 secara jelas menyatakan keutamaan kasih. Kasih adalah yang terbesar di antara hal-hal esensial dalam kekristenan. Mengapa kasih adalah yang terbesar?
Sepertinya Paulus merasa tidak perlu memberi keterangan apapun tentang hal ini. Ia mengajak jemaat memikirkan ucapan Tuhan Yesus yang sangat terkenal tentang kasih kepada Allah dan manusia sebagai perintah yang terbesar. Walaupun demikian, sebuah pertanyaan lain tetap membutuhkan jawaban. Mengapa perlu dikontraskan dengan iman dan pengharapan? Sesuai dengan konteks 1 Korintus 12-14, keutamaan kasih sebaiknya dikaitkan dengan manfaatnya bagi orang lain. Iman dan pengharapan membawa berkat-berkat rohani secara pribadi, tetapi kasih menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang lain. Alasan lain berhubungan dengan kasih sebagai refleksi esensial dari karakter Allah. Alkitab menandaskan bahwa Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan Allah adalah iman. Allah tidak mungkin beriman pada sesuatu di luar dirinya, atau Allah adalah pengharapan. Allah tidak perlu berharap pada yang lain, karena Ia sendiri yang menetapkan segala sesuatu. Maka Paulus dalam nats ini adalah sebagai berikut. Kualitas kekristenan kita diukur dari iman, pengharapan dan kasih kita di dalam Yesus. Artinya dari banyak hal yang Tuhan rindukan untuk ada atau kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita, maka semuanya tergabung dalam ketiga hal ini. Dari banyak hal yang kita upayakan, yang kita kejar, yang kita usahakan begitu rupa dalam kekristenan kita, maka semuanya hanya akan diukur dari seberapa kualitas iman, pengharapan dan kasih kita. Segala karunia bahasa, karunia iman, karunia nubuat, karunia pengetahuan dan karunia Roh Kudus lainnya bagi gereja itu hanyalah alat, sarana bagi kita untuk mencapai kesempurnaan. Karunia-karunia rohani hanyalah sebuah alat, cara yang Tuhan pakai untuk gereja Tuhan bertumbuh hingga menjadi dewasa dan sempurna. Bukan itu yang utama. Ukuran kualitas pengiringan kita kepada Tuhan tidak pernah dihitung atau dikalkulasi dari segala perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan melalui kita, atau dari segala karunia yang Tuhan titipkan bagi kita, atau dari seberapa hebat pengalaman-pengalaman tertentu yang terjadi dalam hidup kita. Kualitas pengiringan kita diukur dari bagaimana iman saudara kepada Yesus walau di tengah tantangan, kecaman, godaan dan dosa. Bagaimana harapan saudara walau di tengah kesulitan dan kesukaran? Bagaimana kasih saudara kepada Tuhan dan sesama di tengah segala kepahitan hidup dan perlakuan buruk yang Tuhan izinkan terjadi? Artinya sehebat-hebatnya seseorang, serohani apapun seseorang, maka kualitas kekristenan dapat diukur dari sebesar apa iman, harap dan kasihnya kepada Tuhan. Kesempurnaan kekristenan kita hanya bisa dicapai melalui iman, pengharapan dan kasih di dalam Yesus. Artinya untuk saat ini, sampai kesempurnaan itu tiba, kita memiliki tiga hal yang harus dilakukan untuk memimpin kita pada penyempurnaan: percaya terus pada Tuhan, berharap dengan iman, mengasihi dengan luar biasa. Kita hanyalah manusia yang belum sempurna yang ditolong oleh Tuhan yang sempurna untuk mencapai kesempurnaan. Tidak ada jalan pintas menuju kesempurnaan tanpa melakukan ketiga hal ini. Sebuah standar sorgawi yang harus kita patuhi. Hanya orang yang terus beriman kepada Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Hanya orang yang berpegang teguh pada pengharapan dalam Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Hanya orang mengasihi Yesus dan terus mengasihi seperti Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Di luar ketiga hal ini, maka pengejaran kekristenan saudara menjadi sia-sia. Kita bisa memberi persembahan yang banyak, namun jika dilakukan tanpa iman kepada Yesus, atau tanpa motivasi kasih, maka semuanya sia-sia. Kita bisa duduk jadi anggota gereja bertahun-tahun namun tanpa iman yang murni, pengharapan yang teguh dan kasih mengasihi seperti Yesus, maka kekristenan kita hanyalah sebuah praktek agamawi saja, bahkan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenai Yesus. Iman dan pengharapan hanya berlaku di bumi, tetapi kasih kekal dan tak berkesudahan, tetap abadi. Di mana dalam 1 Korintus 13 ayat 8 kasih tidak berkesudahan,
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Iman membuat kita sanggup menghampiri Allah, harapan membuat kita sanggup terus berpegang kepada Allah, tetapi kasih membuat kita sanggup menyerupai Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa dengan melakukan kasih sebagaimana Yesus mengasihi, maka kita menjadi sama dengan Dia. Jemaat yang terkasih, iman harus terus dibangun, pengharapan harus terus dipelihara, kasih harus selalu dikejar untuk kita miliki. Sebagai umat kepunyaan Yesus dalam memiliki kasih kepada sesama dan terlebih kasih kepada Tuhan Yesus dalam kasih agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah yang sempurna yang diwujudkan oleh Yesus. Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Mari kita hidup mengutamakan kasih karena kasih itu paling utama dan besar manfaatnya, dan manfaat kasih kekal selama-lamanya atau tidak berkesudahan. Pengetahuan kita tidak lengkap dan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9-10 berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Diterjemahkan, tidak lengkap, dan tidak sempurna. Oleh Lai, frase yang dipakai oleh Paulus adalah ekmerus. Kata meros berarti suatu bagian dari suatu keseluruhan, atau satu potong dari suatu keutuhan. Frase ekmerus muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi hanya dalam 2 perikop saja. 4 kali ekmerus muncul di 1 Korintus 13 ayat 9-12, yaitu perikop yang sedang dibahas sekarang ini. 1 kali lagi, ekmerus muncul di 1 Korintus 12 ayat 27, yang berbunyi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oleh Lai, frase ekmerus diterjemahkan, masing-masing, di ayat ini, mengindikasikan bahwa tiap-tiap anggota jemaat Korintus adalah satu bagian atau porsi dari tubuh secara keseluruhan. Jadi, ekmerus mengindikasi sesuatu yang bersifat sebagian, sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, artinya belum keseluruhannya, belum seutuhnya. Dalam hal apakah nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan dari Tuhan dapat dianggap sepotong-sepotong? Tentunya bukan dalam pengertian bahwa nubuat dari Tuhan itu salah. Nubuat Tuhan tidak pernah salah. Tetapi ketika seseorang di abad pertama menerima dan menyampaikan suatu nubuat dari Tuhan, tentu nubuat tersebut hanyalah suatu bagian, suatu penggalan, suatu potongan, dari keseluruhan wahyu yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Poin di ayat 9 berlanjut secara alami ke ayat 10. Paulus menegaskan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Kata lenyap persis sama dengan kata kerja yang di ayat 8, yaitu katargeo dalam bentuk future pasif, yaitu diakhiri. Ayat 10 menjawab pertanyaan yang timbul dari ayat 8, bahwa nubuat akan diakhiri, yaitu kapan? Jawabannya adalah ketika yang sempurna tiba. Maka yang tidak sempurna akan diakhiri. Kata tidak sempurna persis sama dengan frase ekmerus di ayat 9, yaitu sesuatu yang belum utuh, belum lengkap, masih bersifat parsial dan sebagian, yang jelas mengacu kepada nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan yang disebut di ayat 9. Frase yang sempurna
berasal dari bahasa Yunani tuteleion, suatu kata sifat dalam bentuk netral dan singular, yang dipakai secara substantif. Kata teleios ini muncul 19 kali dalam Perjanjian Baru. Bentuk dasar dari kata ini adalah teleios, dan memiliki arti sempurna, dewasa, lengkap, komplit. Berdasarkan konteks, yaitu adanya perbandingan atau kontras dengan nubuat dan pengetahuan spesial yang bersifat tidak lengkap atau parsial, maka tuteleion di sini menekankan kelengkapan atau terselesaikannya sesuatu, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan yang hal tidak lengkap di awal itu. Bahwa Roh Kudus memakai gender netral untuk yang sempurna, ini memberitahu bahwa yang dimaksud adalah suatu hal atau benda yang pada saat penulisan 1 Korintus masih akan datang, atau masih bersifat future. Dengan demikian, Paulus dalam inspirasi Roh Kudus di sini mengajarkan bahwa nubuat-nubuat dan karunia pengetahuan spesial dari Tuhan, yang adalah pewahyuan parsial, akan diakhiri ketika yang lengkap datang. Jadi, mengacu kepada apakah yang lengkap itu? Yang lengkap atau yang sempurna di 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu kepada Alkitab, yaitu kanon yang sudah selesai atau lengkap. Hal ini menjadi jelas berdasarkan pertimbangan kontekstual, gramatikal, dan teologis. Terakhir ada juga pertimbangan gugurnya alternatif. Karena itu, jika ingin pengetahuan kita lengkap maka bacalah kitab suci setiap hari. Renungan firman Tuhan tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 merupakan firman Tuhan yang sangat lengkap, penjelasannya yang memberikan pemahaman yang sangat berguna bagi kehidupan kita umat Kristiani untuk lebih kita menguasainya dan menjadikan kasih itu sebagai prioritas yang wajib kita lakukan karena bagaimanapun kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah lebih dulu kasih pada kita. Perlu kita ketahui bahwa Injil 1 Korintus ini merupakan bagian dari sebuah korespondensi panjang antara Paulus dan orang-orang Kristen di Korintus. Dari apa yang berhasil dilestarikan melalui korespondensinya, kita mendapatkan gambaran yang baik tentang Paulus sebagai seorang gembala yang senantiasa menerapkan Injil pada masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat dan berusaha mempertahankan orang-orang Kristen Korintus di bawah pelayanannya. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Di dalam renungan firman Tuhan ini, kalau kita membaca dari pasal 1 hingga pasal 13 di 1 Korintus ini, semuanya menjelaskan tentang jemaat di Korintus, yang mana kita ketahui bahwa jemaat tersebut pada umumnya orang-orang yang penuh semangat, yang membanggakan diri karena memiliki roh. Mereka merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus. Mereka menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman. Karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh, jemaat Korintus membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani. Masih banyak persoalan lain di Korintus, seperti pertikaian antara kelompok, semangat untuk membalas dendam kepada orang lain persis seperti yang telah dilakukan kepada mereka, ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudara yang imannya lebih lemah, dan sikap apatis yang tidak mengenal malu terhadap anggota-anggota yang lebih miskin pada perjamuan-perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. Namun kita masih menyaksikan betapa kerasnya Paulus menentang sikap mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang Korintus telah menyangkal buah-buah roh sementara membanggakan karunia-karunianya. Itulah sebabnya, Paulus menulis sebuah nyanyian tentang kasih di pasal, untuk mencelikkan mata hati jemaat Korintus bahwa apa yang telah dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yakni kasih. Poin-poin nats renungan firman Tuhan tentang kasih dengan tema lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. Di dalam 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya 6 hal kebanggaan manusia.
kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, karunia untuk bernubuat, karunia pengetahuan intelektual, iman yang sempurna, kemurahan hati, memberikan diri untuk dibakar. Sebagian naskah kuno yang berwibawa menambahkan frasa, agar aku mendapatkan kemuliaan. Kasih Yesus sempurna buat kita. Sikap Paulus sangat jelas, bahwa sekalipun ada manusia yang mampu melakukan salah satu atau bahkan keenam hal di atas, semuanya hanyalah kesia-siaan, dan tidak berguna bagi siapapun apabila ia tidak memiliki kasih. Dengan demikian, Paulus tidak sedang berusaha untuk menganulir semua karunia-karunia tersebut untuk dimiliki oleh orang-orang Kristen. Akan tetapi, apabila karunia-karunia tersebut didemonstrasikan hanya untuk dilihat orang dan untuk memperoleh pujian manusia, dan bukan dilakukan di dalam kasih, maka sama sekali tidak ada faedahnya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia akan berujung kepada kesombongan dan pamer diri. Hal ini sejalan dengan ucapan yang tajam dari Tuhan Yesus untuk mereka yang menyombongkan amal mereka di depan umum. Oleh karena itu, Paulus menutup suratnya dengan mengatakan, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Bagaimana kasih itu bekerja? Dalam ayat-ayat yang indah ini, Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih. Sebaliknya, ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja, berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang memandang kasih hanya sebagai emosi. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa ia bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Disinilah kita mendapatkan sifat dasar kasih Kristen, yakni sabar, murah hati, tidak cemburu, iri hati, tidak menggahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Keunggulan kasih. Di ayat 8-13, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kasih akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia lain telah lenyap. Di dunia yang sedang berlalu, kasih adalah bagian dari kekekalan, dari dunia Allah yang sempurna. Di bagian akhir ini, Paulus menekankan keabadian kasih, artinya, ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Kesempurnaan kasih, artinya, segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap, bahkan karunia bahasa lidah kegemaran orang-orang Korintus, tergolong pada yang tidak sempurna. Keunggulan kasih, artinya, seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Aplikasi renungan firman Tuhan tentang kasih 1 Korintus 13 ayat 1-13 dengan tema lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih di kehidupan kita saat ini. Betapa sering kita merasa bangga atas apa yang telah kita raih dalam hidup ini. Pendidikan, status, sosial, pekerjaan atau jabatan, kekayaan, pelayanan yang sukses. Acap kali membutakan mata hati dan mata iman kita. Kita menjadi sombong dan memamerkan diri di depan sesama. Segala bentuk kemurahan seringkali dibingkai oleh kasih yang hambar. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama semata-mata untuk memperoleh pujian dan menjadi topeng pengukuhan segala bentuk kesombongan dan tebar pesona. Dengan sangat keras, Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Segala bentuk pekerjaan dan pelayanan mereka dicela oleh Tuhan Yesus karena semuanya dilakukan tanpa kasih. Kita harus mengingat pesan Tuhan Yesus.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa orientasi kehidupan saudara? Seringkali orientasi kita terbatas hanya kepada masa sekarang. Itulah sebabnya, banyak orang yang berjuang dengan sangat kerasnya untuk memperoleh segala-galanya yang notabene bernilai sementara. Ingatlah, pengetahuan, jabatan atau pekerjaan, pelayanan, harta, status, sosial, pastilah akan berakhir di dunia ini. Berorientasilah kepada kekekalan, kejarlah kasih yang sejati, sebab ia mempunyai nilai kekekalan. Segala sesuatu dalam hidup ini, lakukanlah di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Seluruh khotbah tentang iman, pengharapan, dan kasih ini terangkum di dalam satu kesimpulan di 1 Korintus 13 ayat 13. Ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dan indah. Iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga ini yang paling besar adalah kasih. Kasih paling besar, lebih besar dari iman dan pengharapan, karena kasih adalah Allah, dan Allah kekal adanya. Dalam pacaran atau pernikahan, orang selalu berkata, "Aku mencintaimu selamanya." Banyak anak-anak remaja juga mengucapkan kalimat ini, "Aku mencintaimu dengan cinta yang kekal." Apakah itu berarti mereka sudah mengerti kekekalan? Apakah mereka sanggup menjamin cinta mereka akan kekal? Mengapa mereka berani berkata demikian? Hal ini mungkin karena konsep tersebut sudah ada ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia. Hidup yang dikasihi dan mengasihi. Hidup yang hanya menerima cinta, tetapi tidak sanggup memberikan cinta, tidak akan pernah puas. Kepuasan cinta terjadi karena memberi dan menerima. Jika hanya menerima tetapi tidak memberi, juga tidak akan puas. Ketika mengasihi, kita berbagi, merasakan, dan mengalami perasaan cinta yang Tuhan berikan kepada manusia. Di dalam 1 Korintus 13, cinta dikatakan dalam bentuk negasi, yaitu apa yang bukan cinta. Baru setelah itu diberitahu apa itu cinta. Tanpa iman, tidak ada orang yang kembali kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Tanpa pengharapan, tidak ada orang yang mempunyai pengertian tentang janji Tuhan, khususnya dalam hidup yang kekal. Tanpa kasih, tidak ada orang yang mengerti bagaimana membagi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Iman, pengharapan, dan kasih menjadi tiga unsur yang mengisi kerohanian kita. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, kerohanian kita akan kosong, tidak berhubungan dengan firman dan janji Tuhan, serta segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita. Iman, pengharapan, dan kasih terdiri dari tiga tahapan. Dimulai dari iman, kembali kepada Tuhan, kemudian disambung dengan pengharapan, untuk bisa mengerti janji kekal yang Allah berikan, dan kemudian diperlengkapi dengan kasih, sehingga kita dapat menikmati persekutuan yang mengisi seluruh hidup kita dalam arti yang sesungguhnya. Hanya melalui iman, pengharapan, dan kasih, maka hidup kekristenan kita akan memiliki makna yang penuh dan jiwa yang konsisten berhubungan dengan Tuhan. Paulus menambahkan satu kalimat, di antara ketiga hal ini, yang paling besar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih tidak sama derajatnya. Kasih lebih besar dari kedua lainnya. Jika tidak ada iman, kita tidak mungkin menjadi Kristen. Beriman berarti menerima dan kembali kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Melalui pengharapan, manusia mempunyai dunia yang akan datang. Dunia ini akan lenyap, dunia dan segala nafsunya akan berlalu. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan kekal selamanya. Yang sementara akan bersifat sementara dan terbatas. Yang kekal akan bersifat kekal dan tidak terbatas.
yang terbatas berbeda dari yang tak terbatas dan abadi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, nubuat akan lenyap, karunia lidah akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan kekal selamanya. Saya mendirikan GRII bukan untuk membesarkan pelayanan saya, karena sebelum ada GRII saya sudah keliling dunia berkhotbah kepada lebih dari 1000 gereja. GRII didirikan karena di dalam dunia kekristenan mulai ada dua kelompok. Kelompok yang satu mementingkan emosi dan melupakan doktrin. Yang satu lagi mengajarkan doktrin yang tidak berdasarkan Alkitab, doktrin liberal yang berdasarkan rasio dan psikologi manusia menggantikan firman Tuhan. Saya sangat sedih melihat ketimpangan ini, maka saya berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mau saya mendirikan gereja, saya siap. Banyak orang yang marah kepada saya ketika saya mendirikan gereja. Tetapi saya mendirikan gereja bukan untuk diri sendiri. Orang Kristen perlahan-lahan akan menjadi karismatik radikal, mengubah firman Tuhan dan membenci doktrin yang benar, hanya mau fenomena yang kelihatan indah dan menyenangkan. Sedangkan kelompok lainnya mengubah doktrin, berkompromi dengan psikologi dan rasionalisme, berkompromi dengan cara-cara manusia, dan akhirnya tidak beriman. Jika banyak orang Kristen masuk ke dalam gereja yang tidak mementingkan doktrin, tetapi hanya mementingkan emosi, maka itu bukanlah gereja yang sejati. Katolik tidak mewakili Injil yang sejati. Liberal tidak mewakili Injil yang sejati. Pentakosta mengabaikan Injil dan doktrin Allah, terlalu mementingkan perasaan dan emosi di dalam menafsirkan Injil. Oleh karena itu, saya harus mendirikan gereja reformat Injili, gereja yang berdasarkan firman Tuhan, dimulai dari Indonesia, lalu ke Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, sehingga semangat reformat Injili bisa memengaruhi negara lain. Saya berharap zaman reformat Injili akan tiba dalam sejarah. Zaman liberal sudah lewat, zaman karismatik mungkin akan lewat, jika mereka tetap radikal, mementingkan yang tidak penting dan membuang doktrin yang paling penting. Pelan-pelan orang akan bosan dan kembali kepada firman Tuhan. Ketika mereka kembali kepada firman Tuhan, siapakah yang bisa menampung, mendidik, dan membangun mereka di dalam ajaran yang benar? Dunia membutuhkan wadah yang penuh firman Tuhan. Itu sebab saya harus mendirikan gereja reformat Injili Indonesia. Iman, pengharapan, dan kasih itu penting, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat bersatu dengan Tuhan. Dengan iman kepada Kristus, iman kepada Injil, kita menjadi milik Tuhan. Tanpa pengharapan, tidak ada orang yang akan menikmati janji kekekalan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, mungkin 50 tahun, atau 70 tahun, atau 80 tahun, lalu meninggal. Tanpa iman tidak ada orang bisa bersatu dengan Tuhan dan mengetahui hari depan. Tanpa kasih semua akan hancur. Iman, pengharapan, dan kasih, ketiga unsur rohani ini yang membuat gereja kuat, membuat orang Kristen kuat, dan setiap orang yang mengikut Tuhan mempunyai hari depan yang cerah. Kasih menjadi paling penting karena iman dan pengharapan bersifat sementara, hanya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setelah Yesus datang, maka iman kita akan disempurnakan karena sudah bertemu dengan objek iman kita, yaitu Yesus. Setelah Yesus datang, hari yang ditunggu telah tercapai dan kita sudah mendapat apa yang diharapkan, sehingga tidak perlu berharap lagi. Orang yang sedang pacaran berharap suatu hari kelak akan menikah. Waktu pacaran adalah waktu menunggu pernikahan. Ketika menunggu, perasaan sangat susah. Jika sudah menikah, maka tidak perlu mengharapkan pernikahan lagi. Karena sudah tercapai, kita mengharapkan Yesus datang kembali, kita berharap masuk sorga. Setelah Yesus datang dan kita sudah masuk sorga bertemu dengan Yesus, kita tidak perlu lagi mengharapkan bertemu Yesus.
maka iman akan berhenti ketika persatuan dengan Tuhan telah terwujud. Pengharapan akan berhenti ketika kita mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi kasih tidak berhenti. Ketika dua orang mengharapkan pernikahan, maka setelah pernikahan itu berlangsung, ia tidak perlu beriman lagi akan menikah, tidak perlu berharap lagi suatu hari pernikahan itu akan tiba, karena semua sudah terwujud. Tetapi kasih tetap berjalan terus, kasih tidak berhenti setelah menikah. Justru mereka mulai menikmati cinta, mengekspresikan cinta, dan mengalami cinta yang tiada henti. Maka di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Ada beberapa alasan. Iman dapat berhenti, pengharapan dapat berhenti, tetapi kasih akan terus ada tidak berhenti. Oleh karena itu, dikatakan kasih yang paling besar. Tuhan tidak perlu iman dan Tuhan tidak perlu pengharapan, karena Tuhan yang paling besar dan tidak terbatas. Tuhan tidak perlu percaya kepada siapapun yang lebih besar dari dirinya. Ia adalah Tuhan sendiri, Ia adalah yang terbesar, maka Tuhan tidak perlu percaya kepada satu objek yang lebih besar dari dirinya. Tuhan tidak terbatas, di dalam dirinya sudah genap, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ia memuaskan dirinya sendiri, menggenapi dirinya sendiri, dan menyempurnakan dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu pun di luar Dia yang diharapkan tercapai. Tidak ada sesuatu di luar Dia yang kepadanya Ia harus patuh, karena Ia paling besar. Yang sendiri tidak terbatas tidak membutuhkan penggenapan dari luar dirinya. Yang sendiri sempurna tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk menyempurnakan dirinya. Karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang cukup pada dirinya, maka Allah tidak perlu beriman kepada sesuatu yang lebih besar di luar dirinya, sebab Ia yang paling besar. Ia tidak perlu mengharapkan sesuatu yang tidak ada, karena Ia Maha Ada. Allah Maha Ada, Allah tidak terbatas, Allah dari kekal sampai kekal, sehingga Ia tidak perlu percaya dan mengandalkan siapapun, juga tidak perlu mengharapkan apapun. Namun, Allah adalah kasih, maka iman dan pengharapan bisa berhenti, tetapi kasih tidak bisa berhenti. Maka kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Ketika Yesus datang kembali, kita tidak perlu menambahkan iman kepadanya, karena kita langsung bersatu dengan yang kita imani. Kristus adalah objek iman kita yang akan beserta dengan kita selama-lamanya di dalam kekekalan. Ketika Kristus bersatu dengan kita sudah tidak memerlukan iman lagi, karena yang kita imani telah tiba. Di dalam Alkitab dikatakan, kuasa berkhotbah akan tiada, karunia lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, ketika yang sempurna sudah datang, maka semua itu akan menjadi tidak berguna, semua khotbah tidak diperlukan lagi, semua nubuat tidak perlu ada, karena firman Tuhan telah disampaikan dengan sempurna. Maka ketika yang sempurna itu sudah datang, itu menjadi eskatos, menjadi titik akhir dalam sejarah. Ketika sejarah berakhir, waktu tidak ada lagi, tidak ada sejarah lagi, selesai pada titik akhir di mana Tuhan memberikan full stop untuk sejarah. Itulah waktu dunia kiamat, yang diciptakan oleh Tuhan dan yang dirusak oleh manusia sudah ditebus, diubah, dan dikembalikan oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sehingga seluruh alam semesta mengalami penebusan Kristus dan disempurnakan kembali. Ini yang dikatakan, jika yang sempurna telah tiba. Jika yang sempurna telah tiba, berarti Kristus telah kembali dalam sejarah. Kristus sudah datang kedua kalinya. Kristus datang menggenapi rencana Allah untuk mengakhiri semua kuasa dosa, iblis, kematian, sengsara, dan air mata. Ketika Kristus datang, dunia akan disempurnakan, langit baru dan bumi baru akan muncul. Ketika dunia kiamat dan Kristus datang kembali, perubahan akan terjadi, kesempurnaan akan tercapai. Ketika itu kita tidak perlu beriman lagi, karena Yesus yang kita imani sudah bersatu dengan kita.
Sama seperti dua orang berpacaran yang mengharapkan pernikahan, ketika sudah menikah tidak berharap menikah lagi. Yang lengkap, yang sempurna sudah datang. Berarti ketika Yesus datang kembali, dunia akan disempurnakan. Ketika semua telah sempurna, kita tidak perlu beriman lagi, kita tidak perlu berpengharapan lagi. Semua sudah tergenapi, sudah lengkap dan selesai. Namun kita tidak dapat berkata bahwa kita tidak memerlukan kasih lagi. Karena kasihku pada Kristus dan kasih Kristus padaku akan berjalan selamanya. Ketika kasih masih ada, iman berhenti, pengharapan berhenti, tetapi kasih akan terus sampai selamanya. Maka di antara ketiga hal ini, yang paling besar adalah kasih. Karena kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Dalam iman kita berdebat dengan sengit, dalam pengharapan kita sering kecewa. Tetapi ketika Kristus datang kembali, iman telah bertemu dengan objek yang sempurna tersebut, dan pengharapan sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Setelah semuanya tergenapi, semua cukup, tetapi kasih masih akan terus ada sampai selama-lamanya. Dalam upacara pernikahan di GRII, dalam prosesi penyalaan lilin, GRII menetapkan ada satu lilin paling atas yang menyala, dua lilin di bawahnya tidak menyala. Di bawah dua lilin tersebut, ada satu lilin lagi yang belum menyala. Api paling atas melambangkan api dari Kristus yang abadi. Mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing akan mengambil dua lilin di bawah lilin utama, lalu mengambil api dari lilin yang paling atas itu. Mereka akan menggabungkan kedua lilin yang telah mereka nyalakan dari lilin utama, untuk menyalakan lilin yang paling bawah. Dua api ini bersatu menyalakan lilin paling bawah. Ketika dua api bersatu, tidak ada batas, tidak dapat dipisahkan, kecuali engkau memisahkan kedua lilin tersebut. Dua api menjadi satu api, itulah kasih. Dalam pernikahan, engkau mendapat cinta dari Tuhan, saya mendapat cinta dari Tuhan, lalu cinta yang engkau miliki dari Tuhan dan cinta yang saya miliki dari Tuhan bersatu. Itu disebut keluarga. Apa bedanya keluarga Kristen dengan keluarga bukan Kristen? Orang yang bukan Kristen berpikir bahwa diri mereka yang adalah sumber kasih. Aku mencintai kamu karena engkau cantik, dan engkau mencintai aku karena aku kaya. Jika kecantikannya terkena kecelakaan dan menjadi jelek, apakah masih tetap cinta? Banyak pria menikah mencari istri yang cantik. Semua pria jika melihat yang cantik matanya akan melotot dan mulai memperhatikan. Sesudah itu mulai tanya nomor teleponnya, rumahnya di mana. Mereka tertarik karena cantik. Jika engkau mencintai seseorang karena kecantikannya, suatu hari nanti kecantikan itu akan hilang dan engkau mulai tidak mencintainya lagi dan keluargamu akan rusak. Jika engkau mencintai seorang laki-laki karena kekayaannya, jika suatu hari ia bangkrut, maka engkau akan minta cerai. Semua ini terjadi karena sumber kasihnya lemah, sumber kasihnya adalah dirimu yang terbatas. Saya adalah seorang terbatas. Hanya dapat mencintai secara terbatas, lalu dengan cinta yang terbatas, saya akan mencintai engkau. Ini berbahaya, tetapi jika saya mengambil cinta dari Tuhan yang kekal, yang diberikan kepada saya, lalu saya menggunakan cinta yang kekal itu untuk mencintai engkau, maka cinta itu tidak akan luntur dan berubah. Itu sebab banyak pria ganteng dan wanita cantik ketika menikah demikian akrab, tetapi 2 tahun kemudian bercerai. Mereka tidak memiliki sumber kasih yang dari Tuhan, sumber kasih mereka adalah dari diri mereka sendiri. Dalam upacara pernikahan, ada 2 lilin yang belum dinyalakan dan api harus diambil dari api yang melambangkan Kristus, lalu bersatu. Ini pengertian yang sesuai dengan Alkitab. Upacara penyalaan lilin dengan cara demikian ditemukan oleh saya dan dijalankan. Kami berharap semua laki-laki yang mencintai istrinya, cintanya berasal dari Tuhan, semua istri yang mencintai suaminya, cintanya juga berasal dari Tuhan.
Jika mereka memakai cinta yang dari Tuhan, lalu dengan cinta yang dari Tuhan itu mempersatukan keluarga, maka keluarga itu akan stabil dan cintanya terjamin sampai mereka mati. Cinta lebih besar dari iman dan pengharapan, karena Allah tidak memerlukan iman dari orang lain, Allah tidak perlu pengharapan kepada Allah lain. Allah adalah Allah yang penuh pada dirinya dan Allah yang tidak terbatas. Dirinya lah merupakan sumber kasih dan diri kasih yang kekal itu sendiri. Allah adalah sifat subjektivitas kekekalan yang suci dan adil, sehingga Allah menjamin cinta itu kekal adanya. Iman menjadikan kita mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ditulis, yang mengalahkan dunia adalah iman. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia, kecuali mereka yang percaya kepada Yesus? Dengan iman kita tidak ikut hanyut dengan dunia ini, tidak akan terkikis habis oleh dunia yang berdosa. Karena kita beriman pada Kristus, kita tidak diguncangkan oleh gelombang perubahan dunia. Dunia ini dan segala nafsunya akan lewat, dunia ini berguncang karena inilah dunia yang tidak abadi. Tetapi orang Kristen diberikan kerajaan yang tidak terguncangkan. Ibrani 12 bagian akhir berkata, dunia yang tidak terguncangkan telah diberikan kepada kita. Melalui apa? Melalui iman kepercayaan. Karena kita percaya, kita yakin, dan keyakinan kita berdasarkan fondasi Alkitab yang tidak berubah. Keyakinan kita berada dalam akar Kristus yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 7 menulis, Yesus Kristus tidak berubah. Dari kemarin, sekarang, sampai selamanya, komunisme berubah, kapitalisme berubah, evolusi berubah, teori dunia berubah, ideologi berubah, apapun berubah. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah, hanya Kristus yang tidak berubah. Karena Kristus yang saya pegang tidak berubah, maka saya dapat melewati tsunami, gempa bumi, dan segala kesulitan di dunia ini. Tidak ikut guncang dengan dunia. Inilah iman, iman mengalahkan dunia. Pada saat melihat dunia ini, kita tidak ikut hanyut dan binasa karena kita mempunyai iman yang teguh, memegang Kristus yang tidak berubah dari kemarin, sekarang, sampai selamanya. Lalu kita mempunyai pengharapan akan apa yang Kristus janjikan pada kita. Jika Allah telah berjanji, maka kita berani berharap. Pengharapan kita adalah janji Tuhan yang tidak berubah. Beriman akan mengalahkan dunia. Berpengharapan akan melihat dan menikmati dunia yang akan datang. Tetapi kasih bukan hanya mengalahkan dunia, bukan melarikan diri dari bencana dunia, bukan hanya menang atas guncangan, kasih adalah berbalik masuk ke dalam dunia untuk menolong mereka. Banyak orang yang menjadi Kristen untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang mendapat sesuatu dari Tuhan, mengorbankan dirinya kembali ke dunia untuk menolong orang yang jatuh dalam gelombang, dalam angin topan, dalam gempa bumi, barulah itu orang yang agung. Maka, ketika engkau memiliki iman, itu belum cukup. Ketika engkau memiliki pengharapan, itu juga belum cukup. Engkau harus memiliki kasih yang mau menolong orang lain. Iman dan pengharapan tetap ada unsur egoisnya. Saya beriman karena berfaedah bagi saya. Saya berpengharapan untuk mendapat sesuatu yang saya inginkan. Tetapi ketika saya memiliki kasih, saya bukan mengharapkan, bukan mendapatkan, tetapi menyerahkan, menyangkal, memberi dan mengorbankan diri. Itulah kasih. Maka kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Tuhan bukan iman dan pengharapan, Tuhan adalah kasih. Itu sebabnya, Tuhan yang terbesar mengisi hati kita, dan kita bersama dengan Dia hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam kasih, dan kasih yang mengorbankan diri, menyangkal diri, serta membagi diri menjadi berkat bagi orang lain. Apakah hidupmu untuk dirimu sendiri, atau hidupmu untuk orang lain? Apakah hidupmu adalah hidup yang berkorban, atau hidupmu hanya serakah untuk memperoleh sesuatu? Ketika kita belajar dari firman Tuhan, pembelajaran kita tidak akan habis-habis.
karena Alkitab sangat ajaib dan dalam. Saya sudah berkhotbah hampir 63 tahun, makin khotbah makin merasa kurang mengerti karena Alkitab terlalu agung, terlalu dalam, unlimited, infinite, dan tidak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi orang Kristen yang memiliki cinta Tuhan yang abadi. Demikianlah renungan firman Tuhan tentang kasih, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang sangat berarti sebagai umat kepunyaan Yesus dalam memiliki kasih, dan semoga Roh Kudus dapat menolong, membimbing, menuntun kita untuk melakukan kasih, baik kasih kepada sesama dan terlebih kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.